Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena hari ini kita masih menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tibakan kita di hari yang baru, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melangkahkan kaki di tengah-tengah aktivitas perjalanan hidup saat ini, hari ini, kita akan melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau tibakan kami di hari yang baru, menikmati nafas yang Engkau karuniakan, menikmati kehidupan ini. Bahkan ketika kami akan melangkahkan kaki kami di tengah-tengah kehidupan dan keterpanggilan dalam hidup ini, kami datang dan melandasinya di dalam Engkau, lewat firman yang akan kami baca dan dengar. Jamah hati setiap kami ya Tuhan, jamah pikiran setiap kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika firman Tuhan yang kami baca dan dengar, menuntun hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca dan dengar di pagi hari ini, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-20 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang-orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah belajar dari masa lalu. Setiap pengalaman dalam hidup diatur untuk mengajarimu sesuatu yang perlu diketahui untuk maju. Demikianlah kata-kata dari Brian Tracy, seorang penulis dan juga motivator. Setiap kita Bapak Ibu punya pengalaman dalam hidup ini dan perjalanannya. Pengalaman-pengalaman itu mengajari kita tentang kehidupan yang dijalani saat ini, maupun dalam melangkah ke depan. Belajar dari pengalaman dan perjalanan hidup Israel sebagai sebuah bangsa bersama Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini menyapa umat Israel, bahkan kita semua, saudara dan saya, keluarga kita semua, bahwa dalam menjalani hidup ini, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan dunia ini, tapi andalkanlah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, Nabi Yesaya memperingatkan Yehuda melalui firman Tuhan saat ini agar tidak mengandalkan atau bersandar pada seorang Asyur. Sebab Asyur adalah seorang manusia biasa. Asyur adalah orang yang angkuh dan sombong, dan ia pun akan dihukum oleh Tuhan karena keangkuhan dan kesombongannya dalam ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan mengalami kasih dan tuntunannya. Kita akan mengalami kasih dan pertolongannya. Amsal pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan dirimu, saudaraku, atau jangan mengandalkan keluargamu dalam hidup ini. Jangan juga bersandar pada kekayaanmu dan kekuatanmu di dalam hidup ini. Tapi bersandarlah pada Tuhan dan andalkanlah Dia dalam hidupmu dan keluargamu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
mengandalkan Tuhan adalah kunci sukses berjalannya hidup kita dengan setiap prosesnya. Mengandalkan Tuhan adalah kunci sukses berjalannya hidup ini dengan setiap prosesnya. Mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengajarkan kita bahwa kita butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita butuh kekuatan dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan. Karena kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas adanya. Karena itu saudaraku, dalam menjalani hidup, ataupun juga dalam beraktivitas di sepanjang kehidupan hari ini, dan seterusnya dalam hidup kita, janganlah andalkan dirimu. Janganlah bersandar pada kekuatan atau kekayaanmu, atau keluargamu, atau temanmu, atau sahabatmu, atau manusia, atau dunia ini. Karena semua itu hanya sementara. Tapi belajar dari hidup ini dan perjalanannya, andalkanlah Tuhan selalu, maka engkau akan menikmati damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hidup ini senantiasa dituntun oleh Engkau. Kami bersyukur karena tuntunanmu lah ya Tuhan Allah, kami menikmati hidup ini. Dan di saat ini kami datang merendahkan diri kami, sebelum kami memulai aktivitas dalam perjalanan kehidupan sepanjang hari ini. Kami datang memohon pertolongan dan kekuatan-Mu Tuhan bagi diri dan hidup kami. Kami datang memohon kasih-Mu Tuhan. Kami datang dan mengandalkan Engkau Tuhan, bersandar padamu, Sang sumber kehidupan, kekuatan, penolong yang ajaib itu, untuk menjaga kami, melindungi kami, menolong kami, menguatkan kami di dalam menjalani hidup ini dengan setiap keterpanggilannya, di dalam menjalani aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, di dalam menjalani kehidupan ini dengan setiap prosesnya. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pribadi, keluarga kami, berkati pekerjaan usaha kami, berkati setiap harapan-harapan kami. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.